A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Shalom. Bertemu lagi di channel saya Doni Jos Atribut 2000 ya, teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal 25 Januari. Saya ingin mengulas kembali hari Sabtu ini apakah padat atau seperti apa. Karena ini kan hari libur ya, weekend ya. Siapa tahu teman-teman sejabodetabek atau di luar daripada itu ingin berlibur ke arah puncak ya, teman-teman. Kita ulas kembali hari Sabtu tanggal 25 Januari ini seperti apa ya, teman-teman. Apakah jam ini sekitar jam berapa ini? Jam 11.26 ya, teman-teman. Jika ini terkena one way, berarti kita harus mengambil jalan alternatif kembali, seperti video yang saya buat tempo hari yang lalu. Sekarang kita lihat, teman-teman ya, seberapa padatnya hari Sabtu ini. Jadi jika ada teman-teman ingin ke puncak hari Sabtu, Minggu, itu bisa di atas, biasanya ba'da zuhur itu biasanya terkena one way, teman-teman. Kita lihat, teman-teman ya, kita langsung mengamati seperti apa kepadatan jalur ke arah puncak ya, teman-teman. Oke, let's go. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini ya lumayan padat sih, nggak terlalu ini, tapi cukup lumayan padat. Kita lihat nanti ini apakah kita kena one way. Mudah-mudahan jangan ya, teman-teman ya, jangan, belum lah ini, mudah-mudahan. Karena biasanya habis zuhur. Kalau zuhur itu biasanya habis ba'da zuhur itu diberlakukan one way, teman-teman, atau satu jalur. Jadi yang arah dari bawah ke atas itu tidak diperbolehkan, maupun kendaraan pribadi umum. Jika kendaraan bermotor itu masih bisa lewat ya, teman-teman, masih bisa melalui. Kita sudah ke arah Bogor atau Kebun Raya, teman-teman. Ini video ini saya buat sebagai referensi aja, teman-teman ya, atau edukasi bagi teman-teman yang ingin berlibur ke arah puncak Bogor ya, teman-teman. Kita lihat ini ya, lumayan padat sih. Ini juga banyak kegiatan-kegiatan anak-anak pramuka ya, dari SMA maupun SMP ya, teman-teman, kayaknya nih. Karena weekend ini pasti rame, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita tidak terkena one way, teman-teman. Jadi kita bisa mereview di daerah Gadok. Biasanya di Gadok ini yang padat sekali, teman-teman, karena ya karena di situ ada pengecilan jalan atau peraturan yang diberlakukan oleh lantas sekitar, teman-teman. Karena biasanya hari Sabtu dan Minggu itu padat, teman-teman. Banyak
warga Sejabodetabek atau di luar Sejabodetabek itu sendiri banyak melakukan liburan ke arah puncak ya teman. Ini mobil macet ya teman-teman tuh. Mogok. Lumayan padat teman-teman hari Sabtu nih, karena mungkin teman-teman kita yang dari arah Jabodetabek ini lagi berlibur teman-teman kayaknya. Ini kebanyakan dari plat B maupun plat F. Lumayan padat teman-teman, padat merayap tapi. Ini yang memadatin plat B ya teman-teman. Ini plat B yang hendak berlibur mungkin weekend. Kita sudah mendekati dengan jalur ke puncak ya teman-teman. Kita sudah mendekati nih gerbang tol Ciawi ya teman-teman. Ini kita sudah di gerbang tol Ciawi ya teman-teman. Kita akan melakukan pembayaran dulu sebesar 7.000. Biasanya sih padat ini di Gadok nih ya teman-teman. Ya seperti video yang sudah pernah saya review ya teman-teman. Tuh teman-teman, ada TV swasta sedang meliput tuh. Biasanya ke arah Gadok nih ya teman-teman. Biasanya kalau semacam raum-raumnya seperti ini di Gadok ini paling kusut ya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kita lihat nih. Ini biasanya di Gadok paling kusut. Karena jalannya udah mulai mengecil ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak macet ya teman-teman, tidak ditutup ya teman-teman. Alhamdulillah tidak ditutup ya teman-teman. Tuh masih sempat kita. Ini masih menunjukkan pukul setengah 12 teman-teman. Hampir saja teman-teman. Ini kita lihat ya teman-teman. Banyak sih mobil arah ke Sukabumi. Ya kita lihat nanti di depan apakah ini padat atau seperti apa, karena kalau dilihat di sini sepintas sih nggak terlalu padat, sepintas. Tapi coba kita lihat kembali nanti di arah ke Gadoknya sendiri ya teman-teman. Ya kita berdoa tidak macet ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah teman-teman, nggak macet. Tumben ini teman-teman, hari Sabtu. Ya kalau di sini di depan ini tuh banyak orang-orang meliput ya teman-teman. Banyak dari TV swasta itu meliput ya teman-teman. Tuh seperti ini. Ini biasanya cuma di sini doang teman-teman. Selebih daripada ini aman teman-teman. Macem-macem tulisan-tulisan yang ada di truk box ini ya teman-teman. Ada tulisannya, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Betul juga ini. Mobilku punya 1 juta cerita, mobilmu punya cicilan 4 juta. Ini tulisan-tulisan yang sangat menarik ya teman-teman. Ini teman-teman lihat sendiri itu. Sayangnya ke dia, gabutnya ke gua. Mainan itu jodoh orang udah kita cobain. Ada tulisannya yang lucu nih teman-teman. Apabila sopir ini ugal-ugalan, tabokin aja. Menarik itu, menarik sekali itu. Lucu tulisannya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat itu. Sangat menarik sekali. Ini ya dibilang kembali lagi kita teman-teman ya. Ini hari ini tumben ini teman-teman. Satu weekend ini nggak macet ini di depan ini. Tahu ini. Kok tumben? Apakah teman-teman yang dari Jakarta maupun sejabodetabek ini tidak melakukan liburan ke puncak atau seperti apa? Saya juga kurang tahu nih. Yang jelas hari ini
Sabtu tanggal 25 Januari ini nggak macet teman-teman. Ini sebagai referensi saja ya teman-teman, untuk teman-teman sebagai apa ya, acuan ya teman-teman. Tapi tidak semua hari Sabtu itu macet, sepi ya teman-teman. Biasanya juga padat. Biasanya itu biang keroknya itu cuma di Gadok, terus di depan Polsek Cisarua dengan Masjid Megamendung teman-teman. Di situ doang macetnya kalau ke arah puncak. Itu sebagai referensi aja ya teman-teman. Nih mobil unik nih ya teman-teman. Sesibuk apapun seorang istri, dia tak akan lupa kapan suaminya gajian. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini lumayan sekali nih. Saya juga nggak tahu nih. Lempeng aja teman-teman dari Gadok itu. Nggak ada yang dikatakan macet tuh, nggak ada. Alhamdulillah teman-teman, lempeng. Kita nggak tahu nih di depan Polsek nih. Biasanya sih di situ sih. Setelah dari Gadok di Polsek Cisarua teman-teman. Panjang ini belum ada sih teman-teman. Tapi ini mulai padat merayap nih teman-teman. Nah, inilah yang saya sering ulas teman-teman ya. Di depan Polsek Cisarua ini memang titik kemacetan itu ada 3, bisa 4 ya teman-teman. Di Gadok, Polsek Cisarua, terus persimpangan Masjid Megamendung. Itu ya teman-teman. Terus biasanya tapi tidak setiap waktu sih teman-teman, di persimpangan sebelum mie golek teman-teman. Nah di situ itu biasanya juga ada titik kemacetan, tapi ya jarang sih, tapi sering. Kadang-kadang yang riskan ini mobil-mobil kendaraan yang membawa alat-alat bahan bangunan seperti ini nih. Ini bermuatan banyak ya teman-teman, kita harus berhati-hati nih. Ini sebentar lagi di depan Polsek Cisarua ya teman-teman. Biasanya yang sering terjadi kemacetan ya di situ. Gadok, depan Polsek Cisarua,
persimpangan Masjid Megamendung, nah itu biasanya. Tapi kalau biasanya di persimpangan sebelum Bakmi Golek itu ada persimpangan gang itu biasanya juga ya begitu ya. Kadang ada kala macet, kadang kala lancar ya teman-teman. Nah ini sudah teman-teman lihat sendiri, di depan sudah mulai titik kemacetan mulai terjadi teman-teman. Nah ini teman-teman ya, imbasnya sampai ke bawah ya teman-teman. Biasanya memang begitu teman-teman tuh, imbasnya ke bawah ya teman-teman. Ini imbasnya ke sini sampai ke sini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini sudah di dekat depan Polsek Cisarua ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri, ini benar-benar padat merayap ya teman-teman. Ini padat merayap teman-teman di depan Polsek Cisarua. Di depannya lagi ada Driland Van de Park. Ini sudah pasti teman-teman. Di sini udah pasti macetnya. Terus di satu lagi di masjid, persimpangan Masjid Cisarua Megamendung ya teman-teman. Itu sudah tempatnya teman-teman. Tempat-tempat atau titik-titik kemacetan. Yang seperti teman-teman lihat, ini lumayan lah. Di sini bisa dikatakan ya padat merayap. Setelah melintasi dua titik yang sudah saya sebutkan, insya Allah udah aman teman-teman. Sudah aman, kita sudah bisa melintas.
Tapi sepanjang kita belum melintas jalur ini, itu masih belum bisa dikatakan aman, teman-teman. Paling tidak udah di depan bakmi golek itu udah aman, teman-teman. Biasanya seperti itu. Depan bakmi golek itu sudah aman. Bisa dikatakan aman ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ini. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di puncak. Ya mungkin tiga titik atau sampai 4 titik, teman-teman. Kalau itu nggak macet, 3 titik sampai 4 titik. Di sini ya biasa, teman-teman ya. Kalau kita ndak sabar-sabar ya seperti itulah di jalan, teman-teman. Pada intinya harus bersabar ya, teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri, seperti inilah kemacetan yang terjadi di arah puncak. Walaupun macet begini, tapi masih bisa masih dikondisikan, teman-teman. Nah, setelah melewati jalur ini, itu bisa dikatakan aman ya, teman-teman. Ini depan ini ada Masjid Megamendung, di persimpangan di situ biasanya, teman-teman. Karena ini kanan dan kiri saya ini sepertinya pasar ya, teman-teman. Pasar Megamendung. Seperti itu, teman-teman. Ini pasar kayaknya, teman-teman.
Seperti teman-teman lihat sendiri nih, ya, inilah Masjid Megamendung ya teman-teman. Nah, di sini simpang ini yang bikin kemacetan itu sering terjadi ya teman-teman. Nah, kita selepas dari ini, insya Allah itu bisa lancar kembali teman-teman. Selepas dari biasanya di depan bakmi golek itu aman ya teman-teman, seperti video-video yang sudah saya upload kemarin, insya Allah aman teman-teman. Nah, biasanya juga di sini nih teman-teman. Nah, ini persimpangan sini biasanya juga macet, tapi kurang, nggak begitu yang seperti di depan Polsek Cisarua maupun di persimpangan Masjid Megamendung teman-teman. Nah, ini insya Allah di sini udah lancar ya teman-teman. Ini di depan bakmi golek, insya Allah teman-teman bisa lancar kembali. Adapun kalau itu ada kemacetan, itu akibat imbas dari atas teman-teman. Ini udah lancar ini teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, kita salep dulu ya teman-teman. Bahaya itu di belakangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hari Sabtu weekend ini nggak begitu macet sih. Cuman agak padat merayap ya teman-teman. Saya harap teman-teman jika ingin berlibur silakan, tapi tentukan hari dan waktu ya teman-teman. Itu sangat krusial sekali teman-teman, karena memang bisa kita berangkat hari Sabtu maupun Minggu, tapi waktunya kita harus kita tentukan sendiri teman-teman. Kalau bisa jangan kesiangan teman-teman. Biasanya itu pagi teman-teman, kalau bisa itu agak lempeng. Maksudnya lempeng itu lurus saja. Jadi jika ada teman-teman yang ingin komen atau mereview, silakan komen di bawah ini teman-teman. Tempat-tempat mana-mana saja yang ingin direview sekitaran Bogor, bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel saya, Doni Jos Atribut 2000.